Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wulandari, kelas B 2020237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok hukum administrasi negara. Pertama, mengenai istilah hukum administrasi negara. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administra, yang artinya setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud untuk mendapatkan suatu keterangan dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Sejarah dari metode administrasi negara adalah negara Belanda yang disebut dengan Administrative Reich atau Bestuurrecht, yang berarti lingkungan kekuasaan atau administratif di luar dari legislatif dan yudisial. Di Prancis disebut droit administratif, di Inggris disebut administrative law, di Jerman disebut Verwaltungsrecht. Dari istilah administrasi tersebut maka dapat diartikan hukum administrasi sebagai hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak, dalam hal bagaimana pemerintah sebagai pelaksana undang-undang atau eksekutif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik. Selanjutnya, mengenai pengertian hukum administrasi negara. Pada dasarnya, definisi hukum administrasi negara sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat ilmu hukum administrasi negara sendiri sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengolahan atau penyelenggaraan suatu negara. Secara umum, definisi hukum administrasi negara merupakan suatu perangkat aturan yang mendukung adanya administrasi negara melaksanakan fungsinya, yang juga sebagai pelindung warga negara terhadap tindak administrasi negara dan sebagai pelindung administrasi negara itu. Pengertian hukum administrasi negara menurut beberapa ahli. Pertama, Legeman mengatakan bahwa pengertian hukum administrasi negara menurut Legeman adalah seperangkat dari norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk mendukung para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Kedua, menurut Oppenheim mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Ketiga, menurut Eljevan Alperdon mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu. Terakhir, menurutnya Yudi Atmosudirjo mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa. Kedua, mengenai sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Ada dua sumber hukum dalam hukum administrasi negara, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sebagai sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum atau dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material meliputi sumber hukum sejarah atau historis. Dalam sumber hukum sejarah atau historis ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, meliputi dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan hukum pada saat tertentu atau lampau, seperti sistem hukum Prancis, Belanda, atau sistem hukum Romawi. Selanjutnya, sumber hukum sosiologis atau antropologis
merupakan pendekatan dengan kategori ini lebih menitik beratkan pada kondisi hukum yang sifatnya interdisipliner. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Dengan kata lain, sumber hukum material jenis ini mempresentasikan kenyataan melalui keberadaan lembaga-lembaga sosial, termasuk pandangan budaya, religi, dan psikologis masyarakat, di mana hukum itu terbentuk secara otomatis. Lalu, sumber hukum filosofis. Ada dua faktor penting yang menjadi sumber hukum secara filosofis, yaitu sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum atau sebagai faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Di antara faktor-faktor tersebut adalah kekuasaan pemerintah atau penguasa dan kesadaran hukum masyarakat. Sumber hukum formil. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Beberapa sumber hukum formil hukum administrasi negara yaitu: pertama, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tercipta dalam konteks hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yang berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. Kaitannya dengan ini, suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bersifat komprehensif atau luas dan lengkap, merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. Kedua, bersifat universal atau diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karenanya, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Lalu bersifat memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan mencantumkan klausal yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Kedua, kebiasaan. Keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan tata usaha negara. Dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan-ketetapan ini, muncul praktek-praktek administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara kebiasaan atau yang tidak tertulis. Hal ini terjadi karena administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Meskipun belum ada undang-undang atau hukum tertulis, hukum tidak tertulis atau kebiasaan atau praktek tata usaha negara, inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formil. Lalu jurisprudensi atau keputusan hakim. Menurut pasal 22AB bahwa seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara, hakim harus membuat peraturan sendiri. Hal ini menjadikan dasar keputusan hakim lainnya yang kemudian digunakan untuk mengadili perkara yang serupa. Keputusan hakim tersebut menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Jadi jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama. Terakhir, doktrin atau pendapat sarjana hukum. Menurut S.F. Marbun dan Muhammad Mahfud, doktrin atau pendapat para ahli dapat menjadi sumber hukum formil, hukum administrasi negara, sebab para ahli itu dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Lalu mengenai kegiatan-kegiatan administrasi negara. Ada dua macam kegiatan aktivitas atau perbuatan dari pejabat administrasi negara, yaitu pertama, kegiatan yang bersifat yuridis, yakni perbuatan-perbuatan hukum yang bersifat hukum administrasi negara. Pertama, kegiatan yang bersifat non-yuridis yang meliputi 4 bidang pokok kegiatan atau proses yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang merangkap juga sebagai pejabat-pejabat administrasi negara, yakni pemerintahan negara, manajemen keadministrasian negara, pengendalian atau pengawasan terhadap badan-badan usaha negara, dan tata usaha negara. Kegiatan administrasi negara yang bersifat yuridis
kegiatan atau aktivitas yang yuridis ini menciptakan hubungan hukum administrasi negara antara pihak penguasa negara dengan para warga masyarakat yang bersangkutan. Perbuatan hukum administrasi negara tersebut harus memenuhi syarat seperti kepentingan umum atau perlindungan atau pengamanan kepentingan masyarakat, karena perbuatan hukum administrasi negara tersebut adalah perbuatan hukum sepihak yang mengikat masyarakat yang bersangkutan karena wewenang undang-undang. Perbuatan administrasi negara yang bersifat yuridis menurut Prajudi Atmosudirjo adalah satu penetapan, yaitu perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa negara yang berwenang. Kedua, rencana atau plan adalah suatu perbuatan administrasi negara yang menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara penguasa dan warga masyarakat. Seperangkat tindakan-tindakan yang terpadu dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib, bila mana tindakan-tindakan tersebut telah selesai direalisasikan. Ketiga, norma jabaran. Perbuatan hukum dari penguasa administrasi yang membuat norma-norma agar isi dari undang-undang dapat bersifat konkret dan praktis sehingga dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat, seperti jutlak dari undang-undang atau penjabaran dari undang-undang, contoh PP dan Inpres. Keempat, legislasi semu. Pejabat administrasi juga berwenang untuk membuat aturan-aturan hukum yang dimaksudkan sebagai garis pedoman pelaksanaan polis atau kebijakan suatu ketentuan undang-undang yang dipublikasikan secara luas. Selanjutnya, mengenai syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Syarat-syarat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh administrasi negara antara lain sebagai berikut. Pertama, efektivitas. Artinya, kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah diterapkan atau direncanakan. Kedua, legitimasi. Artinya, kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. Ketiga, yuriditas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalam arti luas. Keempat, mengenai legalitas, artinya setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Apabila dengan alasan keadaan darurat, maka harus dapat dibuktikan, dan apabila tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Kelima, moralitas adalah moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. Perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, dan kata-kata yang tidak pantas wajib dihindarkan. Hal ini sangat diperhatikan masyarakat. Keenam, efisiensi wajib dikerjakan seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Dan terakhir, ketujuh, teknik dan teknologi wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, mengenai Fresh Emerson atau pemberian wewenang. Dalam negara welfare state atau negara kesejahteraan tugas, administrasi negara menjadi sangat luas dan beraneka ragam corak dan bentuknya guna tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah ikut serta atau campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Secara bahasa Fresh Emerson, free artinya bebas, merdeka, tidak terikat, sedangkan Emerson berarti menilai, mempertimbangkan sesuatu. Artinya kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dengan cepat guna kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Jadi, Fresh Emerson bertujuan untuk mensejahterakan umum yang merupakan keputusan administrasi negara untuk tercapainya suatu tujuan atau sasaran, dan berbeda dengan keputusan hakim yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemberian Fresh Emerson kepada administrasi negara untuk kesejahteraan umum, tapi dalam kerangka negara hukum, Fresh Emerson ini tidak boleh digunakan tanpa batas
dan tidak boleh disalahgunakan. Untuk itu, unsur-unsur phrase and reason adalah: pertama, dilakukan untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umum; kedua, dilakukan atas inisiatif administrasi negara itu sendiri; ketiga, untuk menyelesaikan masalah konkret dengan cepat yang timbul secara tiba-tiba; keempat, tindakan itu dimungkinkan oleh hukum. Lalu, determination de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang. Awal mula populernya istilah determination de pouvoir di kalangan dunia hukum berasal dari suatu badan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi penyelesaian sengketa administrasi negara, bahwa determination de pouvoir itu adalah suatu perbuatan dari aparatur negara atau alat perlengkapan negara yang menggunakan wewenang yang ada padanya tidak sesuai dengan aturan hukum yang memberikan dasar wewenang itu padanya. Menurut Profesor John Rivero dan Profesor Walin, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu: pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain. Ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Terakhir, mengenai asas-asas pelaksanaan pemerintahan atau administrasi yang baik digolongkan menjadi 8, yaitu sebagai berikut. Pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan, peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Kedua, kepentingan individu dengan masyarakat. Dan ketiga, kepentingan warga, masyarakat, dan masyarakat asing. Ketiga, asas ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Keempat, asas kecermatan. Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tindakan tersebut ditetapkan dan dilakukan. Kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui dan tidak menyalahgunakan, tidak mencampur adukan kewenangan. Keenam, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Ketujuh, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Terakhir, asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai
sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.